Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi ini dipelajari di kelas 10 di semester kedua. Nah, soalnya seperti pada layar kita, diketahui data hasil percobaan uji elektrolit dari beberapa larutan sebagai berikut. Ada larutan A, B, dan C. Nah, yang diuji dari nyala lampu dan gelembung. Nah, berdasarkan tabel, urutan bertambahnya kekuatan daya hantar listrik yang tepat adalah. Nah, sekarang kita jawab. Nah, pertama kita lihat dulu ya larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Di sini yang ditanya adalah urutannya yang bertambah kekuatan daya hantar listrik. Sehingga maksudnya apa? Jadi semakin kuat elektrolit, maka daya hantar listriknya juga semakin bertambah. Nah, larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik karena ketika dia dilarutkan atau di dalam suatu pelarut, dia akan mengalami ionisasi. Ionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas yang dapat membawa aliran listrik. Nah, untuk larutan elektrolit sendiri juga terbagi atas beberapa jenis ya. Nah, pertama itu yang elektrolit kuat. Nah, sifatnya itu dia mengalami ionisasi sempurna. Karena dia mengalami ionisasi sempurna, dia itu akan dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Karena semua molekulnya mengalami ionisasi menjadi ion-ion seperti ini ya, NaCl menjadi ion Na+ dan Cl-. Nah, ion-ion yang bergerak bebas inilah yang mengantarkan arus listrik. Nah, kalau sempurna itu maksudnya apa? Maksudnya semua senyawanya mengalami ionisasi. Misalkan di dalam suatu gelas kimia terdapat 10 molekul NaCl. Nah, kalau sempurna berarti ke 10 molekul ini molekul NaCl mengalami ionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Nah, karena dia menghantarkan listrik sehingga pada uji nyala atau uji elektrolit, lampunya akan menyala dengan terang dan terdapat gelembung gas yang banyak. Nah, biasanya ya termasuk ke elektrolit kuat yaitu berupa asam kuat, basa kuat, dan garam dari campuran asam kuat, basa kuat seperti NaCl. Ini garam dari basa kuat, asam kuat. NaOH basa kuat, H2SO4 asam kuat, HCl asam kuat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada jenisnya larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu dia akan mengalami ionisasi sebagian. Karena dia mengalami ionisasi, dia juga dapat menghantarkan arus listrik, namun tidak sebanyak yang kuat, karena yang ionisasinya sebagian. Karena ada arus listrik, pada uji elektrolit lampunya akan menyala namun redup. Kenapa? Karena arusnya itu tidak banyak dan terdapat gelembung. Nah, contohnya ionisasi sebagian itu misal ada ini asam lemah CH3COOH, dia akan mengalami ionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Nah, misalkan di gelas kimia ada 10 molekul CH3COOH, ketika dia mengalami ionisasi hanya ada 5. Makanya itu disebut sebagian, tidak semuanya mengalami ionisasi. Nah, yang termasuk ke elektrolit lemah itu ada asam lemah seperti CH3COOH, basa lemah seperti NaH4OH. Nah, di sini NH4OH, HCN dan AlOH 3 kali. Selanjutnya terakhir yang ada yang masuk kepada non elektrolit, yaitu dia tidak mengalami ionisasi. Makanya non. Karena tidak mengalami ionisasi sehingga larutannya itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena tidak menghantarkan arus listrik, pada uji elektrolit lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Nah, yang masuk kepada non elektrolit itu adalah gula dan sejenisnya ya, ini glukosa. Kemudian ada urea dan alkohol. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal ya, katanya urutkan ya dari yang bertambah, maksudnya berarti yang dari non lemah ke kuat gitu ya. Pertama kita lihat larutan A. Larutan A pada uji elektrolit untuk pengamatan pada lampu dia padam. Pada pengamatan gelembung tidak ada, berarti lampunya padam, tidak ada gelembung, sehingga larutan A itu adalah
non elektrolit. Karena tidak ada arus listrik, maka tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas, itu non elektrolit. Kemudian yang B, lampunya redup, kemudian gelembung gasnya ada. Nah, kalau lampu redup itu yang lemah ya, dia ada arus listrik tapi tidak terlalu kuat, maka yang B adalah elektrolit lemah. Kemudian yang C, lampu terang, gelembung ada. Nah, karena lampu terang berarti ini elektrolit kuat ya, karena terionisasi sempurna, arus listriknya banyak sehingga lampunya terang. Nah, jadi kalau diurutkan ya, yang bertambah berarti dari yang kecil ke besar, berarti dari non lemah ke kuat, berarti urutannya A, B, dan C.